Hai teman pemilih, salam jumpa dan salam bertemu kembali pada podcast KPU Kabupaten Ngada dalam acara Ngopi Ngobrol Pemilu dalam channel YouTube KPU Kabupaten Ngada, tempat terupdate-nya informasi kepemiluan. Saya Ivan Tao akan menjadi host pada edisi kedua kali ini. Tema kita kali ini tentang tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Siapa sih narasumbernya? Apa-apa yang akan dibahas? Mari tetap di sini kita ngopi ngobrol pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada. Teman pemilih, telah hadir bersama kita Ibu Stefania Octaviana Meo yang biasa dipanggil Noni. Beliau akan menjadi narasumber kita di edisi kali ini. Beliau merupakan komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang membidangi divisi teknis penyelenggara. Halo Ibu Noni, apa kabar? Kabar baik Om Ivan. Baik Ibu Noni, terima kasih Ibu Noni sudah menyempatkan diri di dalam studio podcast KPU Kabupaten Ngada. Sebelum kita berdiskusi lebih dalam, perlu kita berikan kesempatan kepada Ibu Noni untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Baik, terima kasih Om Ivan. Halo teman pemilih, jadi sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefania Octaviana Meo, sering disapa Noni, usia 33 tahun, asal Bajawa dan sudah berkeluarga. Ya, baik Ibu Noni. Sebelum Ibu Noni menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, apa saja pengalaman yang Ibu lewati? Sebelum saya menjadi anggota Komisi ya. Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, saya bekerja sebagai dosen di kampus Undana. Dosen juga ya? Di kampus Undana 2 Bajawa. Kemudian pada tahun 2018, kalau tidak salah akhir 2018 itu KPU membuka seleksi menjadi anggota KPU. Ya, jadi saya mengikuti seleksi anggota KPU itu dari akhir 2018, kemudian pada awal tahun 2019 itu ternyata puji Tuhan saya masuk ke dalam 5 besar. Kemudian tanggal 3 Februari tahun 2019 itu kami dilantik di Jakarta untuk periode 2019 sampai 2024. Kemudian awal karir saya menjadi anggota KPU Kabupaten Ngada itu saya membidangi divisi Sosdikli, partisipasi pemilih, dan SDM. Jadi divisi ini saya membidangi divisi ini dalam 2 kali pemilu, yaitu dalam pemilu serentak tahun 2019, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada tahun 2020 yang lalu. Kemudian sekarang saya dipercayakan untuk menjalani divisi teknis penyelenggaraan. Baik Ibu membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Mungkin perlu teman pemilih tahu kira-kira apa sih tugas dan fungsi dari divisi teknis penyelenggara tersebut. Dari dalam PKPU 8 tahun 2019 tata kerja dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum itu, di situ dijabarkan tentang fungsi divisi, tugas dan fungsi dari divisi, setiap divisi. Salah satunya itu adalah divisi teknis penyelenggaraan. Itu ada di dalam pasal 14 ayat 5, di mana tugas seorang divisi teknis penyelenggaraan itu dia mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan mulai dari penentuan dapil, jumlah kursi, kemudian pencalonan. Pendaftaran dan verifikasi, kemudian perencanaan dan distribusi logistik pemilu, kemudian pemungutan perhitungan suara serta rekapitulasi
Pelaporan dana kampanye, Ya, dan yang terakhir itu pergantian antar waktu. Itu adalah tugas-tugas dan fungsi dari divisi teknis penyelenggaraan. Ya. Begitu banyak juga ya tugas divisi teknis penyelenggaraan Ibu ya, hampir setiap tahapan. Hampir setiap tahapan. Itu divisi teknis penyelenggara yang bekerja untuk menyukseskan semua tahapan ini ya, hampir sebagian besar. Jadi baik Ibu, saat ini di Komisi Pemilihan Umum sedang melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Itu apa sih dasar hukumnya dan kapan tahapan itu dimulai, Bu? Baik, jadi dalam menjalankan tahapan ini kita diatur di dalam peraturan maupun undang-undang. Jadi peraturan dan undang-undang yang mengatur kita ini ada, pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang mengatur tentang pemilihan umum. Kemudian ada putusan MK Nomor 55 garing PUU Datar 18 tahun 2020 itu yang mengatur tentang peserta pemilu, di mana peserta pemilu yang harus lolos ambang batas 4% suara sah secara nasional dalam pemilu terakhir. Kemudian peserta pemilu yang tidak lolos dalam ambang batas 4% suara sah nasional pemilu terakhir. Kemudian peserta partai politik yang ditetapkan oleh Menkumham maupun partai politik baru. Kemudian ada juga PKPU nomor 3 tahun 2022 yang mengatur tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian PKPU nomor 4 tahun 2022 ini yang mengatur tentang tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, anggota DPR dan DPRD. Itu ada 4 dasar hukum yang digunakan untuk tahapan verifikasi. Kemudian terhadap rincian dari verifikasi pendaftaran ini ada di dalam lampiran 1 pada PKPU nomor 4 tahun 2022, di mana rincian itu kita mulai dari pengumuman. Pengumuman ini dilakukan oleh KPU RI. Itu terjadi tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Yang lalu. Sudah terjadi. Dan kita masuk ke dalam pendaftaran. Pendaftaran ini terjadi selama 14 hari. Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan ini dilakukan oleh partai politik di pusat di KPU RI. Terjadi selama 14 hari dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus tahun 2022. Jadi sekarang ini mereka sedang melakukan pendaftaran, proses pendaftaran. Jadi setelah kita lakukan proses pendaftaran, dinyatakan lengkap dan diterima, kita lanjut ke proses verifikasi. Apabila dinyatakan tidak lengkap, akan dikembalikan dan dilakukan perbaikan selama dalam proses masa pendaftaran. Ketika dia lengkap dan diterima, itu kita lanjut ke dalam tahap verifikasi administrasi yang terjadi selama 40 hari. Di mana tahapan yang pertama itu dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai 11 September 2022. Itu verifikasi terjadi di KPU RI. Jadi setelah verifikasi terjadi di KPU RI, di dalam pasal 34 itu KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi itu kepada KPU Kabupaten Kota melalui SIPOL. Itu aplikasi SIPOL itu. Jadi sebagai kita alat bantu. Aplikasi SIPOL ini sebagai alat bantu KPU di dalam melakukan verifikasi. Jadi setelah disampaikan ke KPU Kabupaten Kota, kita akan melakukan verifikasi di Kabupaten Kota. Verifikasi terhadap apa? Ada 3. Yang pertama itu daftar nama anggota partai politik. Kemudian KTA dan KTPL atau KK. Dan yang ketiga itu dugaan potensi kegandaan dan potensi tidak memenuhi syarat. Itu verifikasi dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai 11 September 2022. Jadi kita lakukan verifikasinya itu melalui SIPOL. Kita mencocokkan identitas namanya itu di dalam SIPOL dari KTP dan KTA. Dan KTP itu kita lakukan pencocokkan. Kemudian kita lakukan verifikasi juga itu terhadap status. Apabila terdapat status TNI Polri,
kita akan memberikan status. Status pekerjaan. Status pekerjaan. Kita akan memberikan statusnya TNI Polri itu, maupun ASN ya. Ya, TNI Polri, ASN, penyelenggara, kepala desa, pejabat dan pejabat lainnya. Itu kita akan memberikan status belum memenuhi syarat. Karena dia di KTP-nya statusnya itu masih TNI Polri. TNI Polri. Ya. Kemudian ada juga usia. Ada usia, ketika usianya belum mencapai 17 tahun misalnya, 16 tahun itu masih belum memenuhi syarat. Kemudian status pernikahan apabila dia ternyata masih 16 tahun tapi sudah menikah. Tapi dibuktikan dengan surat nikah. Ya. Kemudian apabila ditemukan NIK yang tidak terdaftar. Ditemukan NIK yang tidak terdaftar, kita akan menyampaikan kepada KPU ya. Terus potensi kegandaan. Apabila dia ganda antar partai dalam internal partai, kemudian ganda antar partai. Potensi yang tidak memenuhi syarat, kita memberikan status belum memenuhi syarat. Jadi setelah kita memberikan status belum memenuhi syarat, akan ditindaklanjuti. Kita akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan status yang belum memenuhi syarat ini kepada partai politik melalui Sipol untuk mereka melakukan perbaikan selama masa verifikasi administrasi. Setelah mereka melakukan perbaikan, kita kembali ke KPU, kita akan melihat melalui Sipol dan kita akan memberikan status. Apabila masih terdapat status-status yang seperti tadi TNI Polri dan ASN, penyelenggara ataupun pejabat lainnya, tetapi mereka belum memperbaiki atau tidak disertai dengan surat pernyataan oleh pimpinan yang menyatakan bahwa mereka ini sudah berhenti misalnya atau sudah pensiun untuk ASN. Jadi kalau tidak disertai dengan surat keterangan itu akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apabila disertai, dia langsung memenuhi syarat. Kemudian NIK terhadap NIK, apabila NIK-nya ternyata NIK yang kita sampaikan itu NIK-nya tidak terdaftar. Nah, itu belum tervalidasi. Ya, itu akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian potensi ganda antar partai harus disertai dengan surat keterangan, surat pernyataan bahwa yang menyatakan bahwa saya ini partai A atau saya ini partai B. Tetapi apabila masih ada keraguan dalam kita menentukan status, kita bisa menghadirkan yang bersangkutan. Kita berkoordinasi dengan tim penghubung, kemudian tim penghubung menghadirkan orang yang bersangkutan, kita akan menanyai. Menghadirkan di kantor KPU Kabupaten Nga. Ya, kita akan menanyai kebenaran statusnya dia, apakah dia mendukung partai apakah dia ini anggota partai A atau partai B. Ketika dia memilih salah satu, otomatis dia memenuhi syarat di yang salah satu partainya. Itu untuk verifikasi administrasi. Kemudian setelah kita melakukan verifikasi administrasi, kita menyampaikan ke hierarki melalui KPU provinsi, melalui Sipol Kemudian dari KPU provinsi akan menyampaikan ke KPU RI. Dari dalam status ini, apabila partai politik peserta pemilu itu yang lulus ambang batas 4%, apabila dalam verifikasi administrasi ini dia langsung memenuhi syarat, dia tinggal menunggu untuk ditetapkan di tanggal 14 Desember 2022 ditetapkan dan untuk jadi sangat mudah loh ya. Bagi mereka yang memenuhi ambang batas 4%. Ya. Apabila tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, mereka akan lanjut lagi ke verifikasi administrasi perbaikan. Di dalam verifikasi administrasi perbaikan ini, KPU akan menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perbaikan kepada Parpol dan Badan Pengawas Pemilu itu pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Ya. Jadi setelah mereka menyampaikan hasil rekapitulasi, hasil verifikasi administrasi perbaikan, ditindaklanjuti oleh partai politik bagi yang belum memenuhi syarat. Kemudian akan lanjut lagi ke verifikasi perbaikan. Verifikasi perbaikan ini terjadi tanggal 29 September sampai dengan 12 Oktober tahun 2022. Jadi setelah mereka
partai politik mengirimkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kepada KPU, dilakukan verifikasi di tingkat KPU, kemudian KPU akan mengirimkan lagi kembali ke kabupaten melalui Sipol. Sipol lagi ya. Dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota melalui Sipol dengan tata cara yang sama pada saat kita melakukan verifikasi tahap awal. Oh, ya. Setelah kita lakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Kota akan menyampaikan lagi hasil verifikasi perbaikan ini kepada KPU RI melalui KPU provinsi ya. Dengan menggunakan sama seperti awal prosesnya tadi, sama melalui Sipol. Akan disampaikan melalui Sipol. Kemudian KPU RI akan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan ini kepada partai politik. Ya, kepada partai politik melalui Sipol. Kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Kita lanjutkan. Bagi yang memenuhi syarat. Akan dilanjutkan ke verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini itu terhadap kepengurusan dan keanggotaan juga. Ya. Jadi di dalam PKPU 4 itu pasal 79 verifikasi faktual ini dilakukan di KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Kemudian di tingkat kabupaten kota kita melakukan verifikasi faktual itu terhadap keanggotaan partai politik, verifikasi faktual terhadap kepengurusan. Yang pertama itu kepada kepengurusan partai politik dan keanggotaan partai politik. Ya. Jadi verifikasi faktual ini terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 4 November tahun 2022. Jadi verifikasi faktual ini kita melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan ketua, sekretaris dan bendahara, kemudian keterwakilan perempuan 30% di tingkat kabupaten kota, kemudian kantor tetap, domisili kantor tetap di tingkat kabupaten kota sampai dengan tahapan pemilu berakhir. Ya. Bagaimana caranya kita dengan mendatangi kantor. Kita mendatangi kantor tetap di tingkat kabupaten kota untuk mencocokkan kebenaran identitas dari ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi mereka harus sesuai yang dalam Sipol tadi yang terdaftar dalam Sipol. Jadi mereka harus mengantongi KTA dan KTPL atau KK. Kita mencocokkan identitasnya itu terhadap KTA dan KTPL atau KK. Kemudian kita juga keterwakilan tadi. Membuktikan keterwakilan perempuan 30%. 30% perempuan. Dan kita juga membuktikan surat kontrak itu harus tempat domisili. Ya, mencocokkan pertama domisilinya itu sesuai dengan surat yang mereka sampaikan di KPU RI. Alamatnya harus sama. Harus sama. Mencocokkan kebenaran itu. Dan kedua masa waktunya itu harus sampai dengan tahapan berakhir, pemilu berakhir. Tahapan berakhir itu di tahapan sumpah janji presiden. Tanggal berarti 20 di sekitar Oktober tahun 2024 ya Bu ya? Oke. Jadi itu yang dilakukan pada proses verifikasi faktual kepengurusan. Sekarang kita masuk ke anggotaan. Di dalam verifikasi faktual keanggotaan ini kita membuktikan kebenaran jumlah anggota yaitu yang 1/1000 dan 1000. Dari partai politik tersebut. Dari partai politik, dari proses pengajuan pendaftaran. Itu sistemnya seperti apa Bu? Jadi untuk membuktikan keanggotaan ini kita menggunakan metode Craig-Morgan. Metode Craig-Morgan ini dalam proses pencuplikan dan sampel ini dilakukan di KPU RI dengan menggunakan Sipol. Sipol juga sistem sampelnya. Jadi proses pengisian sampel, pencuplikan dan sampel ini nanti dikirim melalui Sipol. Akan dikirim melalui Sipol ke KPU kabupaten. Jadi kita akan melakukan verifikasi faktual terhadap anggotaan ini yang dikirimkan melalui Sipol dengan cara kita mengunjungi tempat tinggal mereka. Anggota yang sudah ditentukan dalam sampel tersebut. Yang sudah ditentukan dalam sampel, kita mendatangi mereka.
kita mendatangi mereka untuk mencocokkan identitas. Oh, berarti yang harus disiapkan oleh anggota yang kita verifikasi itu apa, Bu? Jadi yang harus mereka siapkan itu sama KTA dan KTPL atau KK. Oh, ya, kita itu langkah pertama yang ditanya oleh tim verifikasi nanti. Kita mencocokkan identitas mereka. Setelah itu baru bertanya. Iya, kita menanya apakah benar Anda ini partai politik ini, dibuktikan dengan apa? KTA. Oh, saya anggota partai politik. Jadi kita harus ketemu langsung ya dari kita door to door langsung. gitu. Iya, kita ketemu langsung. Anggota tersebut yang disampel tadi. Iya. Apabila kita tidak menemui mereka, kita bisa berkoordinasi dengan tim penghubung. Pada tahap berikut lagi. Ya. Apabila tidak bertemu pasti ada mengumpulkan atau seperti apa? Iya, kita mengumpulkan. Jadi kita berkoordinasi dengan tim penghubung untuk mengumpulkan orang-orang yang peserta anggota partai politik yang tidak ditemui ini di kantor. Itu di mana? Di kantor KPU kabupaten kota atau seperti apa? Di kantor partai politik di tingkat kabupaten. Oh ya, Iya, kantor tetapnya mereka di tingkat kabupaten. Jadi akan dikumpulkan di sana dan kita melakukan verifikasi faktual terhadap mereka yang dikumpulkan. Jadi apabila ada yang tidak dikumpulkan, kita tidak melakukan verifikasi terhadap mereka dan kita melakukan verifikasi terhadap orang-orang yang dikumpulkan di kantor tetap di tingkat kabupaten. Kemudian terhadap mereka yang tidak bisa ditemui lagi, tidak pada bisa saat kita mengumpulkan. Nah, itu masih ada tahapan lagi. Kita bisa, karena sekarang teknologinya sudah semakin canggih, kita bisa menggunakan teknologi yang ada, misalnya video call. Oh, video call. Kita bisa menggunakan video untuk call untuk memastikan mereka ada atau tidak. Jadi di sini diharapkan bahwa tim penghubung ini ada di tingkat kabupaten, desa maupun kelurahan, sehingga pada saat kita terjun ke bawah, pada saat kita tidak ketemu, mereka yang berkoordinasi dengan anggota partai politik yang tidak ditemui. Jadi dengan menggunakan video call ini, kita menelpon mereka, kita melakukan video call, menanyai dan mencocokkan dengan KTA dan KTP. Sesuai dalam sipol tadi. Ya, sesuai di dalam sipol. Kemudian itu yang kita lakukan terhadap di dalam proses verifikasi faktual keanggotaan. Jadi setelah kita melakukan verifikasi faktual kepengurusan di tingkat kabupaten dan verifikasi keanggotaan, kita menyampaikan lagi hasil verifikasi. Ya, kita menyampaikan hasil verifikasi faktual. KPURI. Ya. Melalui sipol ke KPU provinsi dan KPU RI. Setelah kita lakukan menyampaikan hasil verifikasi faktual itu, KPU RI akan melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi yang dilakukan di kabupaten dan provinsi. Dan menyampaikan kembali ke partai politik. Ya. Dan apabila dinyatakan memenuhi syarat, mereka langsung menunggu ditetapkan pada tanggal 14. Tetapi apabila belum memenuhi syarat, masih diberikan kesempatan lagi untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan. Oh, masih ada tahapan perbaikan lagi di faktual ini, Bu? Masih ada tahapan perbaikan lagi. Jadi untuk verifikasi faktual keanggotaan itu untuk yang belum memenuhi syarat, mereka harus memasukkan lagi keanggotaan itu sejumlah kekurangan. Oh, sejumlah kekurangan. Iya, untuk mereka yang tidak memenuhi syarat. Ya. Setelah kita lebih juga boleh, Bu? Lebih juga boleh. Tapi dipastikan nanti sejumlah kekurangan. Kemudian setelah kita lakukan verifikasi faktual perbaikan, verifikasi KPU RI menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota hasil verifikasi faktual perbaikan melalui sipol. Jadi setelah disampaikan ke KPU Kabupaten Kota, kita akan melakukan kembali verifikasi faktual perbaikan terhadap keanggotaan dan kepengurusan dan keanggotaan. Jadi tata cara yang kita lakukan di dalam verifikasi kepengurusan dan keanggotaan ini, kita lakukan tata cara yang sama seperti verifikasi faktual awal. Jadi setelah kita lakukan verifikasi faktual perbaikan, kemudian kita akan menyampaikan kembali ke KPU RI melalui KPU Provinsi dengan menggunakan aplikasi Sipol. Jadi setelah verifikasi faktual perbaikan, mereka akan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dan menyampaikan kepada partai politik. Ya. Kemudian
verifikasi faktual perbaikan ini terjadi tanggal 24 November sampai 7 Desember 2022. Oh ya. Jadi pada tahap perbaikan ini bagi yang memenuhi syarat berarti dia lanjut untuk ditetapkan. Langsung ditetapkan. Kalau bagi yang tidak memenuhi syarat, dia langsung tidak memenuhi syarat. Tidak boleh mengikuti atau tidak menjadi peserta. Ya, tidak ditetapkan. Ditetapkan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024. Ya, jadi tahapan yang terakhir yaitu penetapan pengundian nomor urut peserta pemilu itu terjadi tanggal 14 Desember tahun 2022 dan ini dilakukan oleh KPU RI. Oh, di KPU RI ya. Itu alur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024. Baik Ibu, Ibu juga menjelaskan sudah sangat padat ya. Memang kalau saya mendengarkan dari penjelasan Ibu itu tahapan ini sangat krusial dan penting. Terutama butuh kerjasama antara tim KPU di kabupaten dengan tim penghubung dari partai masing-masing, terutama pada saat melakukan verifikasi faktual nih. Terutama faktual keanggotaan yang begitu penyebarannya di desa, di kecamatan yang topografinya sangat susah nih Bu ya. Jadi baik, menurut Ibu seberapa penting sih pada tahapan ini Bu? Jadi dalam verifikasi ini memang merupakan tahapan yang sangat penting karena dia ini menentukan nasib partai politik ini apakah dia ditetapkan atau tidak. Jadi partai politik ini harus lulus verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual. Untuk partai politik yang lulus memenuhi ambang batas 4%, dia hanya perlu mengikuti verifikasi administrasi baik administrasi maupun administrasi perbaikan. Kalau yang tidak memenuhi ambang batas 4%, dia harus mengikuti verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Jadi tahapan verifikasi ini sangat penting dalam menentukan nasib peserta politik apakah dia ditetapkan atau tidak menjadi peserta pemilu tahun 2024 nanti. Baik Ibu, dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, apa saja sih yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Ngada? Jadi kesiapan KPU Kabupaten Ngada itu dimulai dari pertama itu setelah PKPU 4 itu diundangkan, tim teknis dan tim data serta operator sipol ini diundang oleh KPU RI untuk mengikuti bimbingan teknis. Bimbingan teknis terhadap bagaimana tata cara verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual yang terjadi di KPU Kabupaten Kota. Kemudian operator sipol ini dia mengikuti BINTEK tentang bagaimana tata cara verifikasi administrasi yang dilakukan oleh aplikasi sipol. Kemudian setelah mereka mengikuti BIMTEK di KPU RI, kembali ke KPU Kabupaten Ngada, kemudian melakukan internalisasi di lingkup KPU Kabupaten Ngada sehingga semua baik komisioner maupun sekretariat itu harus paham betul bagaimana verifikasi dan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang akan kita lakukan pada saat tahapan nanti. Berarti dilibatkan semua ya? Semua. Baik sopir maupun mini service. Ya, karena kita kan merupakan bagian dari anggota KPU. Begitu para pihak datang, mereka harus tahu apa sih tahapan-tahapan secara umum untuk dalam menjelang verifikasi faktual nanti, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Jadi setelah kita melakukan internalisasi di lingkup KPU, kita melakukan sosialisasi kepada para pihak, baik peserta pemilu, kemudian pemerintah, TNI, Polri, kemudian Bawaslu, semua kita undang untuk melakukan sosialisasi PKPU 4 sehingga mereka bisa tahu bagaimana itu tahapan verifikasi baik administrasi dan faktual. Kemudian mereka bisa mempersiapkan apa-apa saja yang harus mereka siapkan. Setelah itu kita juga ada helpdesk. Ada helpdesk juga. Ya, kita juga menyiapkan helpdesk untuk pendaftaran dan verifikasi dan aplikasi sipol. Jadi untuk helpdesk ini pelayanannya itu setiap hari. Setiap hari ya. Mulai dari tugasnya helpdesk itu apa nih? Tugasnya dari helpdesk ini dia memberikan informasi pada saat
partai politik datang berkonsultasi tentang pendaftaran, tentang verifikasi administrasi atau kapan itu verifikasi faktual akan dilakukan, apakah kita akan berkoordinasi tentang tempat, waktu, dan kapan kita turun, atau mereka kebingungan dalam mengoperasikan aplikasi Sipol itu bisa dilakukan koordinasi dengan menggunakan helpdesk. Helpdesk ini bekerja selama tahapan pendaftaran dan verifikasi ataukah seterusnya? Jadi helpdesk ini untuk pada saat pendaftaran dan verifikasi verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tahapan ini, untuk dalam tahapan Verpol saja. Berarti bekerja dalam hari kerja atau hari kalender, Ibu? Hari kalender. Jadi Senin sampai Minggu, setiap hari. Hari Sabtu dan tanggal merah tetap masuk ya? Iya. Berarti luar biasa ya? Ya, integritas 24 jam. Ya, integritas 24 jam. Berarti benar-benar harus kuat dan sehat. Iya. Seluruh pegawai maupun komisioner di KPU Kabupaten Ngada ini. Iya. Ya. Teman pemilih tadi sudah digambarkan oleh Ibu Nuni bagaimana kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam rangka pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Sudah ada helpdesk dan juga pelayan-pelayan diberikan 24 jam, bahkan Sabtu dan tanggal merah juga tetap standby. Jadi baik, teman pemilih, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan terkait tahapan pendaftaran ini, verifikasi serta penetapan partai politik peserta pemilu dengan tegas dan lugas serta jelas, sehingga memberikan pemahaman yang optimal buat kita semua. Semoga teman pemilih menjadi relawan demokrasi di lingkungan masing-masing. Baik Ibu, apa sih menjadi harapan Ibu terhadap pelaksanaan kegiatan tahapan ini dan kegiatan diskusi kita di studio podcast ini? Jadi harapan kami dalam menjalankan tahapan pendaftaran dan verifikasi ini, diharapkan semua tahapan ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian semua peserta partai politik yang mendaftar itu mereka bisa ditetapkan dan menjadi peserta pemilu pada pemilu serentak tahun 2024 nanti. Kemudian jangan ada sengketa di antara kita pemilu. Itu harapan-harapan yang diharapkan oleh KPU dalam tahapan verifikasi dan pendaftaran nanti. Baik, ini teman pemilih harapan dari KPU Kabupaten Ngada luar biasa ya, mengharapkan semua partai politik akan ditetapkan menjadi peserta pemilu di tahun 2024 nanti. Baik, teman pemilih, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi kita kali ini. Terima kasih Ibu Nuni yang sudah menyediakan waktu untuk datang ke studio podcast ini dan memberikan pembahasan materi yang sangat-sangat tegas dan jelas buat kita semua. Demikian teman pemilih, ngobrol kita dengan Ibu Nuni yang merupakan komisioner periode 2019-2024. Teman pemilih, ikuti terus channel YouTube KPU Ngada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula untuk memberikan hak pilihanmu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Salam demokrasi.